Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 3 mata kuliah teori sastra akan menjelaskan teori sastra Marxisme. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Garis Danukusuma, Fenty Lydia, Fatma Dwi, dan Elawati. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori sastra Marxis. Teori sastra Marxis merupakan sebuah teori sastra yang berbasis kepada pemikiran Karl Marx. Beliau merupakan seorang filsuf, ekonom, dan sejarawan kelahiran asal Jerman. Beliau juga dikenal luas karena pemikirannya. Pemikiran tersebut dinamakan sebagai ideologi komunisme. Dalam teori sastra Marxis dikenal sebuah konsep komoditas, yakni sebuah konsep yang menggambarkan bahwa karya sastra merupakan sebuah barang yang dijual belikan. Tetapi dalam dunia sastra Marxis tidak digambarkan sebagai barang yang dijual belikan, tetapi sebuah hubungan sosial antara pengarang dan pembaca yang saling menikmati fungsi mereka masing-masing dalam menikmati sebuah karya sastra. Ada juga sebuah konsep reifikasi. Dalam dunia sastra dikenal sebagai konsep bentuk dan isi, yakni fungsi, terutama dalam fungsinya. Dalam dunia teori sastra Marxis, reifikasi menggambarkan bahwa karya sastra harus sesuai dengan nilai tukar. Nilai tukar yang dimaksud adalah seorang pembaca, dan isi harus sesuai dengan pengarang atau penulis daripada karya sastra tersebut. Hingga penulis dan pengarang secara tidak langsung telah terjadi sebuah hubungan sosial antara mereka. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka akan menikmati fungsi mereka masing-masing, pembaca dan pengarang. Lalu menurut teori Angleton, teori sastra Marxis merupakan sebuah produk dari ideologi negara. Di sini saya akan jelaskan. Maksud dari produk ideologi negara, teori sastra Marxis harus melacak terlebih dahulu ideologi apa yang dianut oleh sebuah negara. Dari sana teori sastra Marxis akan melihat sebab akibat daripada ideologi tersebut. Sebab akibat yang dimaksud di sini adalah kelas sosial, kerja seseorang, nasib masyarakat, nasib buruh, nasib tani, dan lain sebagainya. Lalu dari sana digambarkanlah kehidupan mereka atau realitas sosial tersebut dengan bentuk karya sastra, entah itu puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Sejarah teori Marxis. Menurut sejarahnya, teori sastra Marxis mulai memiliki ideanya pada tahun 1920-an. Teori tersebut mulai tersistematis tepatnya setelah Revolusi Oktober Rusia pada tahun 1917. Sebuah revolusi kaum komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Sebagai akibatnya, nilai ideal sastra di Rusia dan Eropa pun menganggap realisme sosialis sebagai tingkat yang paling unggul. Vladimir Lenin sendiri merupakan seorang pimpinan Partai Komunis Rusia yang berpaham kepada pemikiran Karl Marx, dan ketika ajaran Marxisnya mampu menampilkan dirinya yang juga mendukung kelas pekerja dengan ideologi sosialisme dan mempunyai banyak pengikut sastrawan beraliran realis, maka banyak orang yang menyebutnya sebagai realisme. Penerapan teori sastra Marxis. Teori sastra Marxis mengacu kepada sebuah produksi dan formasi kelas, di mana formasi kelas tersebut berada di bawah payung lembaga-lembaga budaya dan sosial memiliki ideologi tertentu. Dan ideologi tersebut nantinya yang akan menjadi sebuah ide atau pemikiran yang mengatur elemen lembaga-lembaga budaya dan sosial itu. Secara mendasar, teori sastra Marxis dapat diterapkan dalam sebuah karya sastra, baik puisi, prosa, novel, dan sebagainya. Dengan memandang ideologi masyarakat tersebut
atau juga sebuah gambar kehidupan dari mereka yang menjadi kaum pekerja yang dipandang tertindas dan tidak memiliki keadilan. Hingga kemudian karya sastra tersebut dapat diartikan sebagai aliran realisme sosialisme. Pertama ada Antonio Gramsci. Gramsci adalah seorang Marxis kelahiran Italia pada tanggal 22 Januari 1891. Ia bukan hanya dikenal sebagai seorang yang intelektual, tetapi juga seorang politik karena keberaniannya untuk mengkritik pemerintah Italia. Menurutnya, karya sastra dapat dijadikan sebagai media atau sarana untuk memperjuangkan suatu kelas, terutama kelas proletar, dan dia juga memandang bahwa karya sastra dapat dijadikan wadah sebagai pertarungan, entah di dalam kebudayaan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ada Pierre Maheri. Maheri adalah seorang kritikus sastra berpaham Marxis yang lahir di Prancis pada tanggal 17 Februari 1983. Maheri memiliki pandangan bahwa pembaca adalah penentu sebuah kualitas buku, sebab membaca itu sendiri adalah sebuah proses produksi dalam diri pembaca itu sendiri yang menghasilkan interpretasi dan makna-makna yang berada di luar kendali penulis buku. Pemikirannya tersebut bahkan berhasil membuat para pengamat sastra mengklaim bahwa Maheri adalah pelopor ide kematian penulis sepenuhnya. Ada Georgi Lukács. Lukács seorang filsuf Marxis dari Hongaria yang juga merupakan pelopor atau pendiri Marxisme di Barat. Memandang bahwa estetika sastra terbagi dalam 5 prinsip, yakni 1. Tugas kesenian adalah menampilkan kenyataan sebagai totalitas. 2. Karya sastra menyajikan suatu hal yang khas atau universal. 3. Karya sastra memiliki kekuatan membongkar kesadaran palsu dalam pola pikir masyarakat sehari-hari. 4. Seorang sastrawan hendaknya seorang yang bertanggung jawab, karena seorang sastrawan akan terlibat pada masalah di masyarakatnya. Menurut Lukács, seorang sastrawan harus seorang yang realis, dan seorang realis hendaknya adalah seorang yang sosialis. Dan sebagai seorang yang sosialis, sastrawan harus tahu dan mau terlibat dalam sebuah masalah di masyarakatnya. 5. Dalam setiap karya sastra, kepedulian sosial menjadi tolak ukur standar sebuah nilai estetika atau keindahan, sekaligus menjadi satu-satunya ukuran kebenaran. 4. Ada Georgi Valentinovich Plekhanov. Plekhanov merupakan seorang revolusioner Rusia, filsuf dan ahli Marxis. Dia adalah salah satu seorang pendiri gerakan sosial demokratik di Rusia. Plekhanov memiliki sebuah pandangan nilai yang khas yang mengkaitkan antara sastra dan kelas sosial. Nilai tersebut adalah 1. Karya sastra mencerminkan kehidupan kelas sosial masyarakatnya. 2. Di samping sebagai cermin, karya sastra juga mengandung unsur yang sama sekali non-sosial dan tidak dengan kelas sosial tertentu. 3. Seni sastra yang besar tidak akan pernah muncul dari masyarakat yang dikuasai oleh pandangan berjuistik. Kelima, ada Albert Marcus, seorang filsuf Jerman Yahudi, teoretikus politik dan sosiolog. Ia juga dikenal sebagai bapak gerakan kiri baru. Marcus juga memiliki pandangan tersendiri terhadap peran sastra di masyarakat. Sebab Marcus meyakini bahwa karya sastra tidak dapat merubah dunia, tetapi Marcus juga meyakini bahwa karya sastra dapat menjadi penghubung kesadaran manusia-manusia yang akhirnya akan mampu merubah dunia melalui karya sastranya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata, nama, atau tempat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.